دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Muhammad Maulana Iqbal. Saya Nada Nazifa Zalfa. Dan saya Alfiani Nur Aliftia akan mempraktekkan tutorial berwudu dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Step yang pertama yaitu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafi'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Step yang kedua yaitu membasuh kedua tangan. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Step yang ketiga yaitu berkumur ya teman-teman. Ambil air lalu kumur-kumur sebanyak 3 kali lalu keluarkan. Step yang keempat yaitu hirup air ke hidung sebanyak 3 kali lalu keluarkan juga sebanyak 3 kali. Selanjutnya, step yang kelima yaitu membasuh seluruh permukaan wajah sebanyak 3 kali ya teman-teman. Lalu, step yang keenam yaitu membasuh tangan sampai dengan siku. Nah, hal ini diawali dengan tangan kanan yang dibasuh sebanyak 3 kali. Lalu, ulangi hal tersebut ke tangan kiri yang dilakukan sebanyak 3 kali juga ya teman-teman. Step yang ketujuh yaitu membasuh kepala. Nah, gerakan ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu, step yang kedelapan yaitu membasuh kedua telinga. Yang pertama, membasuh kedua telinga di bagian kanan yaitu sebanyak 3 kali. Lalu, telinga bagian kiri sebanyak 3 kali juga ya teman-teman. Selanjutnya, step ke-9 yaitu membasuh kedua kaki. Nah, hal ini diawali dengan membasuh bagian kaki sebelah kanan beserta sela-sela jarinya ya. Lalu dilanjut dengan membasuh kaki sebelah kiri beserta sela-sela jarinya juga ya. Step yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Teman-teman, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam berwudu. Di antaranya syarat wajib wudu, yaitu yang pertama, beragama Islam. Jadi, wudu hanya diwajibkan bagi umat muslim. Kemudian yang kedua, mumayyiz atau balik. Artinya, seseorang sudah bisa menentukan mana yang baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang keempat, suci dari najis yang menghalangi air sampai ke kulit. Yang kelima, adanya air suci dan mensucikan atau air mutlak. Dan yang terakhir, tidak ada penghalang bagi air untuk sampai ke kulit. Selanjutnya di sini ada beberapa syarat sah dalam berwudu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua yaitu tertib. Artinya wudu dilakukan secara teratur sesuai dengan urutan yang ada. Yang ketiga yaitu meratakan air ke atas kulit, yang berarti meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh sehingga tidak ada yang tertinggal. Yang terakhir ada mualat, yaitu berkesinambungan, artinya tidak terputus-putus. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan wudu. Di antaranya yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Contohnya buang air kecil atau buang air besar, kemudian buang angin atau kentut, dan keluarnya madhi, wadi atau mani. Hal yang kedua yaitu hilang akal. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan tanpa alasan. Nah, selanjutnya di sini ada rukun-rukun dalam berwudu. Yang pertama yaitu niat saat membasuh wajah.
Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, mengusap telapak tangan sampai dengan siku. Nah, yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir adalah tertib. Artinya wudhu harus dilakukan secara berurutan. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang hikmah wudhu. Yang pertama itu adalah menggugurkan dosa dari anggota-anggota badan yang telah kita basuh. Karena di dalam wudhu itu setiap basuhan yang telah kita basuh itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya itu Allah akan membimbing orang yang senang dalam keadaan bersuci, nah termasuk di dalam wudhu. Yang ketiga, Allah akan membukakan 8 pintu surga bagi orang yang melakukan wudhu dan menyempurnakannya. Bahkan Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk melaksanakan wudhu dan menyempurnakannya agar Allah kelak akan membukakan 8 pintu surga tersebut bagi orang yang melakukannya. Telah meninggikan orang yang sering melakukan dalam keadaan bersuci. Dan yang selanjutnya adalah dilimpahi saya di hari kiamat. Baiklah teman-teman, sekian edukasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام.